Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi penjelasan helping behavior, melanjutkan dari video yang di part 1 ya. Kita masuk ke video part 2 untuk helping behavior dan helping relationship. Nah, sebelumnya teman-teman sudah diminta untuk merenungkan dari berbagai perspektif tentang perilaku membantu atau hubungan membantu ini. Selanjutnya yang perlu kita kembali renungkan adalah sebelum kita menjadi seseorang yang bergerak di bidang helping the others atau menolong orang lain, kita harus renungkan dulu makna membantu yang akan kita lakukan itu yang seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya nanti di rekamannya. Boleh gunakan headset atau alat yang lain untuk membantu memperjelas penjelasan suara saya gitu ya. Oke, di slide ini kita akan bahas tentang menolong ya, secara spesifik apa gitu alasannya saya ingin menolong orang lain. Jadi apa nih yang menjadi motivasi atau alasan saya untuk menolong orang lain. Nah, kenapa alasan atau motivasi dari dalam diri ini penting ya? Boleh bisa aja sih motivasi itu dari dalam dan luar diri. Kenapa penting? Karena ini akan mendasari akhirnya kita ingin membantu itu seperti apa, niatnya apa. Kan dalam Islam pun kita diajarkan adalah memulai sesuatu itu dengan niat yang baik, niat yang tulus gitu ya. Begitu juga ketika dalam konteks menolong orang lain. Jadi niatnya apa dulu nih? Motivasinya apa untuk menolong orang lain? Lalu siapa yang ingin saya bantu? Nah, ini udah bisa mulai kita kaitkan dengan video yang sebelumnya sudah teman-teman tonton dan diskusikan ya. Di sana ada perilaku membantu. Tetapi meskipun perilaku membantunya memang lebih umum ya, maksudnya itu kejadian yang dekat dengan keseharian kita. Tapi kita bisa lihat dari video tersebut jumlah bantuan yang diterima oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan itu menjadi sesuatu yang ada perbedaan gitu ya. Orang-orang lebih mudah memberikan pertolongan kepada perempuan karena apa? Karena bisa jadi stigma-stigma yang dibentuk di lingkungan, di masyarakat, bahwa perempuan itu lebih banyak butuh ditolong gitu dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin untuk soal kehabisan bensin ya, itu udah biasa aja dan dia bisa mengatasi sendiri gitu. Nah, di dalam konseling itu perlu ditelaah lebih lanjut stigma-stigma itu ya. Kita berharap untuk tidak melibatkan stigma tertentu, bias gender gitu dalam menangani klien gitu ya. Jadi siapa yang ingin saya bantu itu juga menimbulkan suatu persepsi tertentu dan akhirnya berpengaruh ke bagaimana kita berperilaku gitu. Apakah kita memilah dan memilih siapa yang ingin kita bantu gitu ya, atau kita ketika bertemu dengan klien tertentu membuat kita memunculkan satu nilai-nilai yang mungkin sebelumnya kita anut gitu. Selanjutnya adalah apakah tindakan menolong saya didorong oleh kebutuhan yang sifatnya normal atau patologis. Nah, di sini juga perlu kita telaah lagi nih di dalam diri kita. Saya nolong orang itu karena memang ada kebutuhan yang tarafnya normal atau sudah mengarah kepada
gangguan-gangguan psikologis gitu. Nah, mungkin kalau patologis ini lebih mengarah pada hal-hal yang kita kenal dengan istilah modus misalnya ya. Jadi kita menolong orang karena memang ada niat di balik pertolongan itu yang sifatnya patologis gitu. Yang sifatnya itu permasalahan psikologis. Nah, untuk yang kebutuhan normal, mungkin idealnya kita membantu orang ya memang untuk semata menolong orang lain atau justru untuk meningkatkan keterampilan kita dalam membantu orang lain gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang dikatakan motivasi ya terkait dengan kebutuhan yang normal. Lalu bagaimana caranya saya dapat menolong? Ini penting juga ya, strategi, cara-cara yang kita gunakan dalam menolong. Karena ketika kita menolong itu belum tentu sebenarnya niat kita menolong diterima dengan sama pada orang lain gitu. Niat kita mau nolong nih, tapi ketika kita berhadapan ketika kita menolong orang lain gitu ya, tapi ternyata feedbacknya kita rasakan adalah orang lain ternyata tidak merasa terbantu dengan apa yang sudah kita lakukan gitu, atau mungkin ada kalimat atau perkataan yang tidak pas diberikan pada saat kita memberikan pertolongan gitu. Kayak misalnya ada teman yang curhat, ada kalimat-kalimat yang mungkin nggak pas dengan situasi dan kondisi ataupun kebutuhan dari teman kita itu, sehingga pada akhirnya bantuan yang kita berikan itu tidak ada artinya atau malah tidak memberikan dampak apapun gitu, tidak ada artinya, tidak memberikan dampak, atau justru malah memperparah keadaan. Itu sangat mungkin sekali. Makanya kita memang perlu sekali menelaah, mencari tahu, menghayati dan mengevaluasi bagaimana sih cara kita, cara-cara kita, strategi kita untuk menolong orang lain. Nah, ini menolong secara konteksnya lebih umum ya. Tetapi kalau kita menarik benang merah terkait dengan proses counseling, itu juga akan berpengaruh gitu bagaimana kita cara menolong orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa dalam konseling memang lebih banyak pengarahan, bukan pemberian saran. Karena yang kita harapkan adalah kemandirian berpikir dari klien kita. Nah, untuk mengarahkan ini seringkali sangat membutuhkan berbagai keterampilan, berbagai strategi, cara gimana caranya agar kita tidak memberikan ikan sebagai masalah kelaparan orang lain gitu ya. Ini analoginya seperti itu. Tetapi kita mau bantu orang yang membutuhkan uang gitu ya, kita kasih uang, artinya kita ngasih ikan aja nih, kita udah sampai di situ aja, selesai masalah, nggak kelaparan. Tetapi efeknya adalah pada akhirnya orang tersebut tidak memiliki cara lain yang lebih adaptif, lebih efektif, dan lebih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi tidak semata kita memberikan uang atau ikan saja sebagai penyelesaian masalah, tetapi kita ngasih tahu gimana caranya dia nangkap ikan gitu. Kita bisa berikan cara-cara, atau kita minta mereka berpikir gimana sih sebenarnya cara-cara nyari ikan gitu. Itu analoginya. Nah, itu membutuhkan keterampilan, membutuhkan basis keilmuan, framework yang jelas gitu ya, untuk bagaimana kita agar dalam konteks profesional, dalam bantuan profesional itu bantuan yang kita berikan pada akhirnya bermanfaat untuk dia, tidak hanya saat ini tetapi di masa yang akan datang. Nah, ini butuh perenungan seperti itu. Lalu karakteristik helping relationship, beberapa diantaranya ini yang secara umum aja ya, yang memang terkait dengan hubungan
membantu atau helping relationship ini? Adanya makna. Nah, makna ini bisa sifatnya personal atau yang lebih intim, dekat gitu ya, kedekatan yang bermakna gitu, meaningful, penuh makna. Melibatkan hubungan emosional biasanya dari tarafnya yang paling ringan sampai yang berat gitu. Helping relationship ini akan sedikit banyak pasti akan membawa hubungan emosional di dalamnya. Juga membutuhkan integritas dari helper dan helpingnya gitu. Dalam proses ataupun dalam hubungan membantu ini dibutuhkan integritas, kejujuran, keterbukaan gitu ya. Kemudian kesesuaian antara apa yang ditampilkan gitu. Itu penting sekali. Kemudian pernyataan kesediaan. Ini biasanya kalau di hubungan profesional, informed consent atau pernyataan kesediaan itu sifat bisa tertulis dan juga bisa lisan. Lalu ada jaminan kerahasiaan dari helper. Dengan adanya jaminan kerahasiaan ini biasanya membuat klien atau helpee itu lebih nyaman untuk terbuka, untuk jujur gitu ya, terkait dengan masalah yang dibantu. Nah, helping relationship ini dimulai dan dipertahankan dengan membangun komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi dan tidak ada interaksi, itu akan sulit mengembangkan helping relationship ini untuk mencapai tujuannya. Gitu ya. Jadi selain komunikasi dan interaksi, juga ada take and give dan sifatnya dua arah. Lalu helping relationship ini juga memiliki struktur. Jadi ada struktur tertentu yang dinyatakan secara jelas ataupun secara samar-samar. Lalu karakteristik lainnya adalah improvement, ditandai oleh keinginan untuk mengubah kondisi yang ada pada helpee atau klien. Kalau dalam konteks counseling ya, ditandai dengan keinginan untuk mengubah kondisi yang ada pada klien sekarang. Jadi diharapkan ada peningkatan kesejahteraan, kemudian dari yang sebelumnya datang dengan emosi yang tidak stabil menjadi lebih stabil, menjadi lebih tenang ya. Seperti itu contoh-contoh perubahan atau improvementnya. Lalu jenis bantuan. Ada jenis bantuan yang terstruktur. Di dalamnya ada professional helper, ada para professional helper, jadi semi profesional gitu ya. Kalau yang professional helper itu adalah pekerja sosial, psikolog, guru, konselor, dokter, perawat, psikiater. Jadi memang dia sudah memiliki lisensi, dia memiliki kompetensi yang mumpuni, yang memadai untuk memberikan bantuan secara profesional. Nah, yang namanya profesional biasanya akan ada benefit-benefit yang didapatkan gitu ya. Jadi ada timbal baliknya gitu. Kayak misalnya kita ke dokter. Dokter memiliki kompetensi dalam mendiagnosa satu penyakit dan memberikan resep obat untuk kesembuhan pasien misalnya. Nah, dan pasien memberikan timbal balik benefitnya yaitu jasa ya, pemberian uang jasa, misalnya biaya pengobatan misalnya gitu. Itu adalah timbal balik di dalam professional helper itu seperti itu. Begitu juga dengan psikolog ya. Jadi kalau psikolog itu melakukan konseling biasanya akan ada benefitnya. Begitu juga dengan konselor. Nah, kemudian para profesional ini adalah pewawancara, asisten, resepsionis, dan lain-lain. Sedangkan volunteer itu adalah individu yang bekerja secara sukarela yang telah dibekali keterampilan dasar membantu. Nah, ini beberapa contoh tadi ya tentang profesional helper. Psikologi, psikiatris, kemudian dokter, guru, konselor, itu adalah profesional helper. Oke, demikian dulu untuk part yang kedua. Nanti kita lanjutkan di part yang ketiga ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.